آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته وسلك طريقه ومنهجه إلى يوم البعث والقيام. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak kawil, bapak-bapak, ibu-ibu tiang, segenap rekan-rekan himmat, tulab tolibat, adik-adik tiang rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada jelo sini, sore sini mau kita barang-barang hadir majelis taklim, hadir dalam majelis yang dibanggakan oleh para malaikat. Ibu-ibu jam sekenean apa gawe dah? Hah? Ida ngombe jam sekenean? Ida begosip? Hah? Oh, separuh mana lo? Separuh mana? Lah ternyata girang endah. Nah, jadi majelis ngene-ngene no. Ini majelis yang dibanggakan oleh para malaikat. Kenapa? Sopo waktu baginda Rasul Bapak Ibu tiang, ternyata waktu no baginda Nabi tokol tamale balina. Lah tiba-tiba dakwaan baginda Nabi sugul. Kenapa baginda Nabi sugul? Ternyata beliau lalu tiba sahabat. Setelah ketemu sahabat si kumpul-kumpul no, katawana si baginda Rasul, ma ajlasakum ya ashabi. Mun basanta, sahabat, idang ngombe nih tokol-tokol. Kata sahabat, enggak ada ya Rasulullah. Kami duduk ini ngapain? Kami duduk zikir ngabaca apa yang pelunggu ajarkan wahai baginda Rasul. Demi Allah, kata baginda Rasul, ya ampun ku berari sugul. Kenapa saya pergi lari ketemu sama pelunggu semua? Kata baginda Rasul, saya lihat tadi para malaikat yubahi bikumul malaika. Para malaikat no dakuanlah cerita angna di antara para malaikatnya. Kenapa? Dia bangga, ya demen kita majelis sile itu, majelis dengan zikir, majelis dengan ngaji, majelis dengan simarat nih, demen malaikat. Nah, malaikat apa? Malaikat rahmat. Dia malaikat maut jana. Malaikat maut je mati sesudah. Nah, maka kita bersyukur pada hari ini kita dipilih hadir dalam majelis. Jadi siaran dengan ngaji no sering kita nyebut ya, dah kata rak semenda hadir di majelis pengajian no, tapi pahalanya hebat. Bahkan katanya dalam suatu kitab itu dah kata hadir majelis talim semenda. Lam taktub harfan, dia nulak nulis. Walam tamassu qalaman, dia nulak jupol pen tokol-tokol. Itu lebih hebat daripada salat 1000 rakaat. Oh, lebih hebat daripada salat 1000 rakaat. Ibu-ibu, wah pelungu salat 1000 rakaat. Hah? Tarawih dah pira rakaat? Pira tarawih dah? 20 telu? Hah? Atau 10? Ino doang milian sidi imam di. Wah, apalagi lebih. Maka kita hadir majelis taklim no, pahalanya luar biasa. Mudah-mudahan kehadiran tercatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita semua, amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sila kita bareng-bareng salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi.
Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir ada uzur, mendengarkan, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan semua kita mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tiang, adik-adikku sekalian, nah baru ayahanda anak-anak itu nih, padahal masih bebaya itu. Mula aja kakanda, ngana mula do si dia ini. Lakukan yang itu kan bentuk takzim pelunggu. Nah, jadi kalau tiang dipanggil ayahanda pada bajang itu barang pengasar none. Nih, masih bajang itu, nih kurang lebih lah. Kira umur berapa? Oh, si olas. Itu aja masih sekediaan. Masih bajang ruanta. Nah, sebelumnya tiang tunasab dia tiang tabas halus. Nih, jadi dia tiang tabas halus, aran jadi makhluk halus. Jadi bahasa toya no. Toya lengan tiang, toya no toy mal bedaya. Nah ya rantoya. Jadi halusna to no anta me halus lah no. Maning beni kana halus lah no. Nah maka mau na peli-peli bahasa tiang. Tiang berjudul tunas maaf pelunggu. Si pertama bagi seorang tua, bagi pelunggu bapak ibu tiang dan ditinggalkan oleh adik tiang akan nuntut ilmu. Pertama kita bersyukur. Apa yang kita syukurin? Kita bersyukur ada dari ahli keluarga kita Allah pilih untuk pergi menuntut ilmu. Siaran terjadi dengan toa yakin tiang ya tok gegerna ya tok sedihna jadi dengan toa papana lalu birinita nak jadi terlalu nuntut ilmu. Weh tono tok sedihna kumbena suwe apa ta badait ngana. Lagu tono tok geger pelungguh endah bapak ibu tiang. Kenapa? Ketika ara lah salah sopo di antara keluarga ente nuntut ilmu kita bersyukur. Allah pilih salah sopo keluarga ente no genjeri dengan si bagus. Nah, jerina ngombe tugas sebagai dengan tua seke. Tugas sebagai orang tua ketika ada anak kita pergi nuntut ilmu seke inamati yang pulugu sejari inamati yang no tersyukur ngombe angkun tersyukur dukung anak jarinta amun lalu mele nuntut ilmu dukung ya. Kadang tiang bingung papa nara anak buahna nak jarina ngendeng merari je na ya au luntu taruh ngangkat totang. Oh, apalagi nawah jauh anak-anak dengan ulit tiba balena darah tadah wah tetulaang dina semal payu merari lagu papahna lalu genutut ilmu anakna jana kadang lebrat dan sebagainya. Padahal bapak ibu tiang siaran dengan lalu nuntut ilmu no luar biasa dari sejak awal berangkat. Inawah terhitung pahala beli oleh disida Allah subhanahu wa ta'ala sekarang dengan untuk ilmu sino. Nah maka bapak ibu tiang dukung bijajarinta mau narak si meli lalu bersekolah terdukung ya ngombe angkun dukungnya meresi buru tageger angkun mau narak anak jarinta lalu bersekolah untuk ilmu. Nah kenapa bapak ibu tiang? Karena kadang arak dengan tegehna beli anakna seke pesenna pokokan monua tamat sekolah peta kepe yang naluai pecat kudu merari kudu miak balik anak-anakna tentu. Makanya kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wah badak-badak ini telengan awal. Apa kata baginda Rasul? Sayati zamanun bakalan datang suatu masa di mana masa itu orang sukses menjadi takaran adalah duit. Dikatakan orang sukses amun luwih kepengna. Oh, ya paling sukses no. Dikatakan orang sino paling hebat mun luwih kepengna. Pada suatu waktu juga bakalan ada orang yang bilang apa? Dikatakan ilmu orang berkah amun luwih kepengna. Ndek Bapak Ibu tiang. Ndek sekedar ino. Nah, ndek sekedar ino. Penting kepengna, penting. Lagu di antara bapak ibu tiang perlu diketahui. Jadi nama tiang Allah Ta'ala nomonara dengan mati. Ada orang meninggal dunia enggak bawa duit banyak. Allah Ta'ala marah apa enggak? Enggak apa-apa. Arak dengan meninggal dunia dek naba duwe balik kira-kira gadak Allah Ta'ala pendek. Ndek. Arak dengan meninggal dunia dek naba duwe bangkat luwe dek nagadak Allah Ta'ala.
lagu amunara dengan ninggal dunia, ndek nan jauh iman, ndek nan jauh ilmu, nggak bawa amal lah, tuh boleh pelak si malaikat. Nah artinya apa? Uang itu bukan menjadi ukuran yang begitu-begitu Bapak Ibu tiang. Nah maka sebagai orang tua, pertama ke pelunggu syukur arak bijajarin tepilihan sinana epen terlalu genuntut ilmu tiba negeri para nabi, negeri para wali. Nah jadi luar biasa di Azhar itu, di Mesir itu, masya Allah tabarakallah. Jadi tiang di Mesir dulu 5 tahun di Mesir, semenda ada 5 tahun. Jadi di Mesir itu Bapak Ibu tiang luar biasa. Kuliah tele Mesir no lengan jam siwa sampai jam telu. Jadi lengan jam telu ke atas no luwe tok tengaji. Para ulama luwe, para nabi le itu ndak luwe, luar biasa. Para ulama le itu masya Allah tabarakallah. Ilmu apapun si bagus-bagus itu peta harak le itu. Nah maka pelunggu sebagai orang tua tiangka tersyukur. Si kedua terdukung anak jarinta mun nalo mele nuntut ilmu. Ngombe konten dukungnya apa kebutuhannya selama di sana kita bisa lakuin bismillah. Dan itu suatu waktu ternyata ada sahabat datang sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat ini, ya Rasulullah? Dia punya arak sematonan nih yang ngiring Nabi lonto. Beja tiba baginda Nabi berdakwah namilu lonto nih sematonan nih. Dan dia kerjaannya sebagai apa? Sebagai pedagang. Dia ngatur sama baginda Rasul. Apa ngana tiba baginda Nabi? Baginda Nabi tiang usul baginda Rasul kira-kira bau apa ndek? Ne adin tiang ne ngana kunjaukna lalu pedagang. Kumbekna alhamdulillah rizkin tenang keluwe ndara jaga angita dagangan teh najera ngiring pelunggu ya Rasulullah. Apa kata baginda Rasul? La'allahu turzaq. Jangan bangga dulu, jangan bilang begitu kata baginda Rasul. Kumbekna karena siapa tahu rizkimu makin banyak. Kenapa? Karena arak dengan sigirang nuntut ilmu barangin aku kata baginda Nabi. Jadi apa maksudnya Bapak Ibu tiang? Ternyata rizkinta amun nuntut ilmu no wah beda daripada si lain. Jarina monara dengan nuntut ilmu, coba pelunggu ibu-ibu bapak-bapak. Kadang papahna nuntut ilmu jarak doang atau nanyingga ngana neng dan. Aku papahna jarak nuntut ilmu aja ndaraknya dulu nyingga. Kenapa? Karena orang menuntut ilmu itu sudah Allah jamin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah Ta'ala udah berikan rizki bagi orang yang nuntut ilmu. Maka pelunggu Bapak Ibu tiang tersyukur bismillah wah sakit anganta lepas ada tiang untuk pergi menuntut ilmu. Insya Allah tugas talik balik tetap sadaya motivasi, tetap doa yangnya agar nangumbe, agar insya Allah nuntut ilmunya di sana dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bagi orang tua. Yang kedua, bagi kita sebagai seorang santri, seorang penuntut ilmu, ada pesan-pesan hebat dari para ulama. Nah, apa di antaranya? Dalam kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan ada 2 di antara kunci kesuksesan. Dan ada 2 di antara kunci orang itu gagal. 2. Ada orang gagal kenapa? 2 kata Imam Az-Zarnuji. Yang pertama akhta'u tara'iqahu. Yang kedua wataraku syara'itahu. Orang gagal menuntut ilmu 1, akhta'u tara'iqah, salah jalan ketika menuntut ilmu. Wa kullu man akhta'at tariqa dhalla wa la yanalul maqsuda qalla aw jalla kata beliau. Jadi setiap dengan si salah langan biasanya kepusa. Amun wa kepusa maka ndek mau pepa. Nah, maka yang pertama itu jangan salah langkah. Jangan salah langkah ketika menuntut ilmu. Bagaimana caranya? Pilih guru yang tepat. Pilih guru yang tepat, kemudian pilih teman bergaul yang tepat juga.
Kenapa? At-tuyuru ala ashkaliha taqa. Yang namanya burung biasanya dia itu apa ranano? Kelep bahasa tiang. Dia itu terbang kencap pada nia. Kecial, tahu kecial. Saya garang barana kelep. Apa ada kecial na? Burung dara, dia ada dara aja na. Burung dara sih birang garang na. Dara, burung gagak kencana. Ngano enda? Amonara dengan pecu nuntut ilmu. Biasana pada pecuna barangna. Ara dengan kadang maling, barang maling na kancana. Ara dengan girang ngerokok, pada perokokan na barangna. Kenapa? Mulang anona. Maka dalam menuntut ilmu, cari teman-teman si bau mina ita pacu dalam belajar. Kumbe na kadang begini. Kadang ketika tababaturan kanca dengan sindik na tepat, nena rajin belajar. Eno mohon maaf, meli tembuka buku, ilah ita. Kita pengen buka buku lagu, malu kita. Kita semal buka buku. Lagu amun tababarengan kanca batu si pacu jana kita tia belajar. Ilah ita mundik tang kita buku. Ilah ita mundik tang buka buku. Nah, maka itu yang pertama kata Imam Az-Zarnuji, apa itu? Salah langkah dalam menuntut ilmu. Dan setiap orang yang salah langkah biasanya dia itu tersesat. Kalau udah tersesat nggak dapat manfaat, nggak dapat berkah daripada menuntut ilmunya. Nah, maka jangan salah. Nah, makanya saya sering sebut tuh, kalau sebagai penuntut ilmu yang kita pikirkan setiap hari diantaranya apa? Ilmu apa yang kita dapatkan hari ini. Kadang arak dengan ngene pikirangna, apa statusku jelu ini? Status lonto pikirangna. Dia dulu pikirangna sebagai penuntut ilmu. Mau bikin status apapun tuh nggak penting. Nah, kadang penting, kadang. Misalnya aku status, misalkan lagi di sini ngana agak tahu aku betok aku sisa ninaku. Oh, penting ini enda. Tapi kadang. Nah, sebagai seorang penuntut ilmu, paling penting adalah kita pikirkan setiap hari ilmu apa yang kita dapatkan. Kira-kira hari ini akhlak saya nambah apa tidak? Kira-kira hari ini bagaimana, kira-kira apa kebaikan apa kira-kira yang saya bisa lakukan hari ini. Nah, begitu kurang lebih. Nah, maka itu yang kita pikirkan sebagai penuntut ilmu. Nah, kata Imam Az-Zarnuji yang kedua, yang bikin orang itu menjadi apa tuh nggak sukses, itu yang kedua, wataraku syara'itahu, meninggalkan syarat-syarat menuntut ilmu. Dia sabar nuntut ilmu, Anda harus tersabar. Makanya guru kami menjelaskan, Syekh Fathi Abdurrahman Al-Hijazi, kata beliau. Apa kata beliau? Itu profesor doktor lughah di Mesir. Beliau menyebutkan begini, kata beliau kurang lebih. Siaran penuntut ilmu butuh pertama, butuh panjang lama nuntut ilmu. Kayak umurnya Nabi Nuh. Lama suwe nuntut ilmu. Dia bau setahun 2 tahun langsung jadi ulama, nggak bisa. Yang kedua, itu butuh juga sabar seperti sabarnya Nabi Ayub. Siaran penuntut ilmu cobaan kita beda-beda. Arak dengan cobaan lawan jenis. Arak dengan minum dari luntu. Cobaan ada orang cobaannya kadang waktunya habis untuk yang macam-macam. Arak dengan min futsal, min bola luntu, belajar di aku min futsal aku enda. Ukuran saja jadwal. Ndek suku bejubah lagu. Buntate ini selanan tuh. Jadwal hari Jumat tadi selesai salat Jumat jadwal futsal enda itu lagu keruan jadwal tekan. Nah, ke futsal untuk bilang jelu. Nah, jadi itu butuh sabar. Dan cobaan untuk ilmu beda-beda. Nah, arak dengan pacu anakna dengan toa nanti nekulu. Ada dengan tua melet anaknya pacu sida jadi bebeasin dia nakulu.
Oh, macam-macam. Nah, maka ketika ada cobaan-cobaan yang begitu, istibar, kita butuh kesabaran. Nah, yang berikutnya, nuntut ilmu itu butuh apa? Butuh bekal, kayak bekalnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman yang begitu banyak. Tapi tenang, le Mesirno luwih beasiswa. Jadi le Mesirino insyaallah mun bagus nilai enta luwih beasiswa. Dulu tiang dapat beasiswa dari Kuwait. Tahadud binimatillah beliau ini tiket tuli gratis kan? Nah, jadi Bapak Ibu tiang juga bukan termasuk anak dengan si arak endi. Tiang ini termasuk ama wayah mamano. Ya nakamakang kungina antap. Ah, wayah mama waktu tiang lalu nuntut ilmu tuh Malaysia tuh nabogoyang. Meterizki bejojo sawit li itu. Terus wayanina lebale bejamaknya mak nara pogoyan. Lagu alhamdulillah tiang ketika lalu waning Mesirino nenong besapulante. Sapulante bahasa nih. No di darat sapulante na. Bangkat besangna sandak si wayah ini. Lagu alhamdulillah. Ternyata memang siaran tuntut ilmu narak dang rezeki enta. Nenang ngumbe-ngumbe. Tenang, besok banyak beasiswa di sana. Nah, itu yang penyebab di antara apa namanya? Di antara penyebab orang gagal ada dua dijelasin sama beliau. Apa itu? Salah langkah dan meninggalkan syarat-syarat menuntut ilmu. Yang kedua, ada dua di antara yang kita lakuin supaya apa? Supaya sukses dalam menuntut ilmu. Apa itu? Al-jiddu wal himmah. Siaran orang nuntut ilmu itu jidd, harus bersungguh-sungguh. Jadi tatu ang konten untuk ilmu ada di tiang sekalian. Tatu ang konten untuk ilmu. Kan kita tahu ilmu itu pelit. A'tini kullak a'tika ba'di ngana ilmu ino. Apa kanana sade aku selapu waktu nepe ngana. Saya berikan sedikit kata ilmu sekali. Padahal selapu waktu untuk ia ilmu. Saking begitu. Nah, tetapi kemudian insya Allah tata cara para ulama itu sangat luar biasa mengajarkan kita. Maka harus tersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Nah, bagaimana supaya sungguh-sungguh? Di antara cara kita agar terdemen sungguh-sungguh, di antaranya apa? Demenin dulu pelajarannya, demenin dulu guru-guru kita. Kalau udah demen, pasti kita sungguh-sungguh. Biasanya muntuh demen kita dengan ini lah, semangat kita kan. Oh, apalagi mau narak cewek atau udah milih misalnya le deket dah tau apa ciwas sih dah. Woi, kenapa? Gitu juga. Kalau kita nuntut ilmu tuh kitabnya, bukunya itu kita demenin dulu. Nah, kadang tuh ada pelajaran-pelajaran yang lumayan ribet. Kadang ditedemen. Lagu jangan nggak didemenin karena ketidakdemenan itu yang bikin nggak sungguh-sungguh kadang. Nah, berikutnya al-himmah. Himmah itu semangat. Arak dengan pacu lagu semangat nendara. Papa tersadik nu semangat jelah lentah ngando baju mati le julun buku nu langsung. Ule-ule lemes. Nara gawe baca buku narangan na. Kan ada orang begitu. Papa kita kasih semangat jelah ilo jumati na langsung buai buku ini na baca. Sampai balik sampai kos. Baca semendak. Ngantuk. Baca semendak gita HP. Baca buku seharap semenit, kita HP sejam. Oh, kan ada dengan modelnya. Nah, kalau udah ini kita lakuin, insya Allah sukses. Nah, ini kata siapa? Bukan kata saya, tetapi ini kata Imam Az-Zarnuji dalam kitab beliau, yaitu At-Ta'limul Muta'alim tersebut. Nah, maka sebagai penuntut ilmu terpacu-pacu. Bahkan ada pesan-pesan dari para ulama tuh saya sering sebut. Apa kata para ulama? Dijelaskan bahwa in fatahul kitab fala tafutuhul mihrab wa in fatahul mihrab fala tafutuhul adab. Apa maksudnya? Kalau kita tidak bisa bersaing, berlomba-lomba dalam keilmuan, bahasa kasar tendik terpintar-pintar lalu. Nah, dengan dia pintar-pintar lalu, fala tafutuhul mihrab, maka jangan kalah pada ibadahnya. Sang terpacu ke sembahyang tahajud, sang terpacu ke salat sunat, sang terpacu puasa sunat. Wa in fatahul mihrab, kalau kalah pada ibadahnya, fala tafutuhul adab, maka jangan kalah pada akhlaknya.
Nah, jadi nah tak kalah ini. Kalau nggak bisa bersaing pada keilmuan, maka jangan kalah pada ibadah. Kalau nggak bisa bersaing pada ibadah, satu lagi ada yang kita kejar, jangan salah dan jangan kalah pada akhlaknya. Jadi amun toh berdua ini, bena pinter, bena gagah, bena hebat, bena sugi, bena akhlaknya bagus. Woi, selapu dengan melihat lita. Aku ini bena canggih, tela, dekil, nebadang ilmu, miskin, hidup malik. Nah, ini darak jamaah. Paling tidak nggak punya semuanya, paling tidak punya akhlak. Nah, ini yang bikin kita mahal, akhlak itu. Kenapa? Kata para ulama tuh, qalilul ilmi, sedikit ilmu, yustaru biqalbi katsiril adabi. Itu bisa ketutup dengan akhlak yang banyak. Walakin qalilul adabi la yustaru biqalilil ilmi, biqalilil adab, bikatsiril ilmi. Lagu, mana kata para ulama begitu. Ada orang banyak sedikit ilmunya, akhlaknya bagus. Insya Allah ketutup ilmunya yang sedikit, akhlaknya yang nampak, itu dilihat sama orang. Ada orang ilmunya banyak, akhlaknya sedikit. Ilmu yang banyak tidak bisa menutup akhlak yang sedikit. Nah tempo doang nih sepuluh waktu lengena akhlaknya dengan sino. Kenapa? Nggak bisa ditutup dengan menggunakan akhlak ilmu yang banyak. Ini artinya apa? Akhlak itu penting. Buktikan aja. Amun ara dengan misalnya ada kawan meninggal dunia, amun akhlaknya bagus disebut sama orang. Lah nih berkat dia ampun bau ngono kadengan. Berkat dia alhamdulillah ngono kadangan bagus ini sebut dah kana meninggal dunia lagu amunna langi akhlakna nama si hidup doang sebutna langi si dengan sing lalu telana bundahan bacat palot ngono makanya al-mafula malana saya bilangnya apa innamal mar'u haditsun ba'da fakun hadisan hasanan liman wa'a. Kita ini bakalan menjadi cerita untuk generasi setelah kita. Maka ukir cerita yang baik supaya kita dikenang baik sama orang yang bakalan mendatang ini. Maka Bapak Ibu tiang, ini kurang lebih pesan-pesan untuk saya pribadi juga yang masih sebagai penuntut ilmu. Nah, jadi pelunggu Bapak Ibu tiang, ini kan besok berangkat. Kebetulan berangkat dari An-Nahda. An-Nahda itu termasuk tiang juga pengurusnya. Tiang di bagian bimbingan. Jadi ndek pelunggu repot-repot ndek pelunggu apa ranan ndek nulak sigan sigan barang anak tali itu le Mesir tenang. Di Indonesia tiang yang ngurus, ada Tuan Guru Wira si bajang-bajang itu. Ada Tuan Guru Abdul Basit, bijanya Umi, beliau jadi ketua. Ia jadi ketua geng kami di An-Nahda. Beliau jadi ketua. Di Mesir tenang, ada Tuan Guru Fateh, ada Tuan Guru Ghazali, ada teman-teman yang lain bakalan ngurusin beliau. Jadi di sini aman, di sana juga ada yang ngurus dan arak bimbing-bimbingnya itu. Jadi insya Allah itu mina kita sebagai dengan toa pelunggu tenang di sini, tinggal doakan dan selalu berikan motivasi terbaik untuk adik-adik kami. Jadi tiang juga sekali lagi termasuk bagian dari pengurus itu dan insya Allah udah beberapa kali berangkatkan. Nah kalau tahun kemarin tiang yang bersami sampai ke Jakarta. Tahun ini insya Allah Tuan Guru Fatih kayaknya membersami adik-adik kita ke Jakarta. Dan di Mesir wahara sin jemput dia. Jadi ini dulu bingung. Jadi wahara jemput dia, balena wahara le Mesir. Balena lagu nyewa si kirim langsung bilang bulan. Marana gratis apa nyewa. Ngono kurang lebih ini ada pasti yang sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.